Hadirin jamaah FS3G yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah atau ceramah agama. Ceramah agama pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'anil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradih. Adzatil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidah yang subhanallah seperti biasa di FS3G banyak sekali hadir, para kiai, para asatidah. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Rahmaddin Afif, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Abah Kiai Haji Abdul Rozzi Marja, juga guru kita akhina Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Kiai Haji Ahmad Nasihin SQ, juga guru kita Al-Mukarram Adinda Al-Ustad Mahfud SPDI, serta para asatidah yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena juga dapat kabar pagi hari ini banyak sekali para asatidah yang sedang umroh. Kita doakan mudah-mudahan yang berangkat umroh semoga umrohnya umroh makbulah, umroh mabrurah, umroh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurus DKM Musalla Al-Ikhlas, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis FS3G yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ini viral di media sosial tentang kasus pembakaran mushaf Al-Quran oleh sekelompok orang-orang yang intoleran. Sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita wajib marah, kita wajib mengecam perilaku-perilaku sekelompok orang kafir yang tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan keyakinan antar umat beragama. Tapi pagi ini saya tidak ingin mengkritisi tentang itu, karena kita yakin semua kita pasti marah, semua kita pasti murka, dan kita yakin hukuman bagi mereka jelas. Orang yang menantang Allah, orang yang menantang hukum Allah, orang yang menentang kalamullah, jelas Allah lah musuh mereka, dan pasti Allah akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tapi pagi ini saya juga ingin
otokritik, bukan cuma kepada mereka yang intoleran, tapi pada diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita tidak menghina Al-Quran, tidak, insya Allah, tapi kita tidak peduli Al-Quran. Atau kalau boleh saya meminjam istilah Al-Quran sendiri dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30, ketika Allah menceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW curhat kepada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, ulama sepakat ar-rasul yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Gerimis ya. Ya ayo, mudah-mudahan gerimisnya nambah pahala kita Pak. Ini kalau gerimis berarti udah kode, kalau hujan berarti kode keras itu mudah ya. Terusin apa kagak ini? Nyampe di mana tadi? Asal diajakin serius aja ogah Pak ya. Kita ini emang kalau diajakin serius lada susah, tapi nggak apa-apa, serius dikit ini mah. Mumpung dari tadi saya dengerin orang baca Quran, kita sibuk dengan Quran. Ada satu ayat yang layak untuk kita jadikan renungan. Wa qala Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Rabb ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjuran. Ma makna mahjuran? Ay matsrukan, Al-Quran ditinggalkan. Kita sewot Al-Quran, mushaf dibakar, lembaran-lembaran Al-Quran dibakar. Tapi ternyata kita kalau mau jujur, tiap hari banyakan buka Al-Quran atau banyakan buka HP Pak. Syukur masih ngaku mah. Kita baca Al-Quran Masya Allah. Kalau ada yang hafal Quran, ya Haji Ahmad Nasihin Al-Hafidh, kalau lagi baca Al-Quran, kalau lagi jadi imam, kita semua terkagum-kagum saat beliau membaca, yang dengerin Masya Allah, Masya Allah, cuman Masya Allah doang Pak. Gak kepengen, kalaupun bukan kita yang kayak beliau, emang gak pengen anak kita hafid, pengen doang. Lihat di RCTI bocah, wah hafid cilik, nangis, ya Allah, tuh bocah umur 5 tahun hafal Quran, nangis doang udah. Akhirnya tuh bocah boro-boro dipesantrenin Al-Quran, boro-boro disuruh ngaji Al-Quran. Akhirnya anak-anak kita hari ini bukan generasi Qurani, tapi generasi lato-latoi. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kalau boleh jujur hadirin, bacaan kita terhadap Al-Quran bukan cuma kita malas, tapi juga kita malas membacanya secara benar. Padahal ulama-ulama Al-Quran jelas menyebutkan wal akhdhu bil tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimu, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimu. Wajib baca Quran itu pakai tajwid. Siapa orang yang baca Al-Quran gak pakai tajwid, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya bah, udah hujan bah, dah segitu aja ya. Lah kalau udah hujan ini, saya ngerasain deh ya. Kalau saya romannya kuat berarti beres ceramahnya. Saya ingin katakan hadirin, survei salah seorang mahasiswa di Jakarta. Ini survei Pak. Dia buat survei di sebuah kota di Jakarta. Ternyata imam-imam masjid, imam-imam musola di satu wilayah di kecamatan di Jakarta Selatan itu kalau diukur bacaan Al-Qur'annya, semuanya nggak ada yang lulus dari ulama-ulama Al-Qur'an. Untungnya di sono di Jakarta Selatan.
sono di Jakarta Selatan. Kalau di kecamatan Jati Asih sama Jati Sampurna mah insya Allah lulus semua. Apalagi yang nguji Ustaz Ubaidillah Qori, Tarkiai Nasihin Qori, tambah lagi tadi sama Ustaz Nasrullah Qori. Kira-kira yang lulus berapa persen Kiai Nasihin? Oh 20% katanya. Karena kita kadang-kadang maaf, karena udah terlanjur dipanggil ustad, udah terlanjur dipanggil kiai. Lah kok bisa orang dipanggil terlanjur dipanggil ustad? Akhirnya di musola udah nggak ada orang, yang ada dia doang nih, yang romannya tampangnya ustad. Liatin jidatnya hitam, celananya ciklah, dia ustad nih, dia nih. Didorong-dorong suruh jadi imam karena kebangatan pede, nggak pakai didorong pak, kadang lo maju aja dia. Boro-boro nyampe kiroat sabah kiai, kiroat kita aja nih ya Allah, udah Allahu Akbar, ada yang buar panjang banget, Allahu Akbar, kita suruh mundur, emang dia udah di depan, kita yang maju, romannya dia kagak mau digantiin. Padahal baca Al-Qur'annya parah, ini baru bacanya pak. Maka orang dulu saya ingat betul itu, kalau ngaji Quran itu betul-betul talaki, betul-betul kalau belum mutqin belum boleh jadi imam. Maka kalau ada usulan sertifikasi imam, sesungguhnya saya sepakat pak. Sebab kalau nggak ada sertifikasi, siapa aja yang boleh jadi imam sholat lah. Kalau imamnya aja bacaannya salah, atuh kumaha makmumna jang. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lah alamin, alam sama alam jauh artinya pak. Bacaan Al-Quran kita belum lulus sertifikasi qori. Saya nggak nyuruh bapak-bapak jadi qori pak, maaf. Pengen jadi kayak Ahmad Nasihin, suaranya seperti Ustaz Nasrullah, suaranya seperti Ustaz Ubaidillah, suaranya nggak mungkin pak. Karena suara mah dari sononya. Bapak kita, emak kita suaranya enak, masih ada tuh kemungkinan suara enak. Bapak kita suaranya bentek, tahu bentek, emak kita suaranya bengong. Lah itu mau jadi qori ampe budek susah. Ini bukan ngilangin semangat pengen jadi qori, bukan, suara nggak bisa. Tapi kalau ngaji mah bisa. A sa sha so po wo lo, ini bisa dipelajari. Tapi kalau tadi bayati, ras, nahawan, sika, jiharka, insya Allah kenal mah kenal, nyontoin kagak bisa. Silakan, kan sering lihat tuh YouTube-nya kayak Manasihin, Ustaz Ubaidillah bikin status qori, ngikutin, insya Allah dia mah enak, suaranya tinggi, kita membelebek. Yang pertama, ternyata kita dengan Al-Quran jarang membacanya. Yang kedua, kita juga malas untuk memahaminya dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Akhirnya ketika kita baca Al-Quran, pemahamannya hanya pakai terjemah, akhirnya kita menafsirkan sendiri. Atau yang lebih parah lagi, penafsirannya ngikutin yang lagi cocok sama hati kita. Nggak tahu itu kiai penafsirannya dari kitab tafsir yang mana, dari tafsir siapa. Yang penting mah gue liatin ini tampangnya ustad. Yang terakhir, ternyata kita meninggalkan Al-Quran. Hum yaqra'unal Qur'ana wa hum la ya'maluna ma fihi. Mereka membaca Al-Quran, tapi sayang mereka tidak mengamalkan isinya. Maka yuk, kejadian pembakaran mushaf Al-Quran, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang membakar kitab sucinya Allah akan hukum dan hancurkan sehancur-hancurnya.
Kita yakin minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka yang memusuhi Allah, memusuhi Islam, pasti mereka akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang paling penting juga buat kita semua, mari kembali kepada Al-Qur'an untuk membacanya, memahaminya, dan insya Allah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan peresmian musola ini yang luar biasa, malamnya acara, subuhnya acara, insya Allah makmurnya musola ini insya Allah seperti makmurnya jamaah subuh kita pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.